Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilur rahmat wal futuhat. Allahumma shalli wa sallim wa syarrif wa karrim wa majid wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa qulubahum wasaddid lisani. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umuri kulliha wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu ya Fattahu ya Ali iftah alaina fathan kariba. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Syihab, begitu juga Al-Habib Umar bin Husain Al-Hadi, begitu juga Al-Habib Hasan Al-Kaf, begitu juga Al-Habib Nawfal Al-Abbas dan Habib Husni Al-Kaf, begitu juga kakak saya Al-Habib Hamzah bin Muhammad Muhsin bin Yahya dan para habaib lainnya yang mana saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Begitu juga yang saya hormati Kiai Haji Agus Somadi, Ustadz Haji Deni Isnin, Ustadz Haji Khairuddin. Semoga beliau-beliau para habaib, para ulama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipasihan panjang umur, dipanjangkan uswana dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, karena suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu taala anha lagi jahit malam-malam. Kalau kita mah sebenarnya kalau bagi kita ya, jahit malam-malam teh pamali sebenarnya mah pamali. Kenapa? Karena malam-malam bakalan rentan kena ke tangan nanti. Siti Aisyah jahit bajunya malam-malam. Tahu-tahu itu jarum yang dipakai buat jahit jatuh. Alat yang digunakan untuk mencahayai tempat tersebut kayak obor lah kalau zaman dulu mah. Mati. Beliau cari-cari, itu jarum nggak ketemu-ketemu karena jarum kecil. Kondisi gelap gulita. Akhirnya tahu-tahu itu kamar menjadi bercahaya dan Siti Aisyah bisa menemukan itu jarum. Kok bisa itu kamar yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang? Ternyata masuk kepada kamar Siti Aisyah itu Nabi wa Maulana Muhammad. Cahaya tersebut sumbernya di wajah Nabi Muhammad. Allah. Sampai Siti Aisyah saking kagumnya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma adwa wajhak. Ya Rasulullah, alangkah bercahayanya wajahmu. Kata Rasulullah apa? Wailun liman la yara yaumal qiyamah. Celaka. Nanti ada orang-orang mual biasa ningali abdi di hari kiamat. Siapa ya Rasulullah? Orang-orang yang tidak bakalan bisa bertemumu, memandang wajah indahmu, memandang wajah bercahayamu. Kata Rasulullah, al-bakhil, jangan pelit. Mual bakalan ningali Nabi Muhammad. Mual bakalan tepan Nabi Muhammad di hari kiamat. Sedangkan di hari kiamat ini kita sangat membutuhkan syafaat Nabi Maulana Muhammad. Siti Aisyah bingung. Definisi bakhil ini apa? Pelit ini apa? Apakah pelit dalam mengeluarkan uang, dalam bersedekah? Apakah hese mengeluarkan duit? Siti Aisyah naraskan ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mamanil bakhil? Saya jangan minum pelit teh. Lalu Nabi Muhammad SAW
ngajawab, "Idza sami'a ismi wa lam yusalli alayya." Jalmi nu ngadangu disebutkan nama dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tengah balas dengan baca selawat ke Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Iya jalmi pelit deh. Ketika ngadangu nama dan Nabi Muhammad tapi tidak ada tersentuh sedikit pun tergerak tulisannya untuk mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad. Iya jalmi nu bakalan celaka. Karena mun jalmi moal biasa ningali Nabi Muhammad di hari kiamat, tong harapkan bakalan selamat di kiamat, tong harapkan lebat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo kita saat ini kita bersolawat bersama-sama nih, biar pada yang lemes, biar pada semangat nih. Solawat di bil qulub. Kita niatkan untuk kesembuhan diri kita yang punya penyakit. Kita niatkan mugi-mugi iya solawat di bil qulub jadi obat kanggo saha wae nu teu damang. Amin. Ya Rabbal. Siap kita baca salawat, siap kita? Sasarangan siap kita baca salawat? Mutarik baca salawatnya insya Allah bakalan ningali Nabi Muhammad jadi akhirat. Amin. Mutarik kompak baca salawatnya insya Allah bakalan tepang dengan Nabi Muhammad, bakalan ngasaksikeun, gak bakalan ngabuktikan langsung kumaha indahna wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama mengungkapkan rasa syukur akan kelahiran Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Numana mengungkapkan rasa syukur, bahagia akan kelahiran Nabi Muhammad kata kewajiban bagi kita semua ada. Karena Nabi Muhammad anugerah nu paling agung nu Allah anugerahkan ke orang sadaya. Karena Nabi Muhammad rahmat nu paling luar biasa nu Allah pasihkan ke orang sadaya. Mun urang ayeuna ngajawab nikmat naon paling agung nu Allah pasihkan ke orang sadaya nikmat Islam dan iman. Tapi kalau bukan karena Nabi Muhammad, akankah kita bisa merasakan nikmat Islam dan iman? Mohon. Kalau kita menganggap Lailatul Qadar adalah anugerah besar dari Allah, Nabi Muhammad dilahirkan, tidak muncul ke alam dunia ayat Lailatul Qadar. Wallahi, karena Lailatul Qadar hanya diistimewakan, dikhususkan bagi umat Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, ayo bersenanglah, bergembiralah atas anugerah dan rahmat yang Allah berikan. Dan tak ada anugerah lebih utama, lebih agung, rahmat lebih luas ketimbang rahmat dan anugerah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aina orang teh kembal memperingati, menunjukkan rasa syukur, mengungkapkan bahagia, ungkapan bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Modal cinta orang ke Nabi Muhammad ialah kembalikan orang sadaya dari tempat. Modal cinta ke Nabi Muhammad ialah menjantankan orang sadaya dengan riuh ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi bade naros. Ini adalah saat ini tulisannya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang masyaallah pada hadir. Mun misalkan digetos Maulid Fir'aun dongkap mah, Maulidna Abu Lahab dongkap mah. Kunaon? Karena cinta orang ke Nabi Muhammad. Kunaon orang cinta ke Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad adalah sosok yang paling berjasa bagi orang sadaya. Mual aya satupun makhluk luwih agung jasana ketimbang Nabi Muhammad bagi kita semuanya. Sampai-sampai ulama mengatakan kalau seandainya mun aya jalmi mapah pakai kepalanya dari tempat tinggalnya menuju makam Nabi Muhammad, itu tidak bakalan sedikit pun ngebalas jasa Nabi Muhammad. Saking luar biasa jasa Nabi Muhammad. Pertanyaannya ayat itu biasa mapah dengan kepala teman bahasa Sunda teh. Abdi mah bisi sirah, bulu mah di pasar deui ya. Apa mastaka? Ayeuna ayat teu biasa mapah di dieu sampai ka makom dengan mastakana ayat teh. Ayat teh. Atuh cari cing ayat teh. Teu aya mustahil. Maksudna naon? Mustahil. Urang biasa ngebalas jasa Nabi Muhammad. Tapi minimal pun urang teu biasa ngebalas jasa Nabi Muhammad, bahagiakeun Nabi Muhammad. Senengkan Nabi Muhammad. Naon wae nu bikin seneng Nabi Muhammad?
yang bikin senang Nabi Muhammad ketika umatnya melakukan suatu amalan ibadah, Nabi Muhammad rumahna luar biasa. Nabi Muhammad bahagia luar biasa. Segala amalan orang mau sae ataupun buruk disodorkan ke Nabi Muhammad. Setiap dinten Kamis semua amalan orang disodorkan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngebaca fulan bin fulan tos empel di acara maulid Nabi, baca sholawat sasarangan, zikir sasarangan, Nabi Muhammad bunga. Nabi Muhammad senang, Nabi Muhammad bahagia. Tapi sebaliknya kalau Nabi Muhammad ngebaca, yang dibaca ternyata fulan bil fulan sudah melakukan maksiat, Nabi Muhammad sedih. Orang lainnya terbiasa ngebalas jasa Nabi Muhammad, setidaknya minimal senangkan Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat bisa berkumpul bersama-sama. Dan acara ini luar biasanya lagi nih. Acara ini dipelopori oleh para pemuda-pemuda yang saling gotong royong untuk mengadakan acara ini. Tahu nggak? Nabi Muhammad bangga ketika para pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad saling bantu-membantu, saling gotong royong dalam melakukan ibadah, dalam melakukan sesuatu yang diridhoi ke Allah, dalam melakukan nono yang diperintahkan ke Nabi Muhammad, dalam melaksanakan nono yang diajarkan ke Nabi Muhammad. Sampai-sampai saking bangganya Nabi Muhammad ke para pemuda-pemudi nurajin ibadah, nurajin ya, gotong royong, saling bersatu untuk melaksanakan, untuk membuat acara yang diridhai sama Allah. Sampai-sampai dijamin ke Nabi Muhammad. Naon jaminanna? Sab'atun yudhilluhumullahu bidhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ayat 7 golongan ya, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah bidhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ayat 7 golongan nu bakalan dinaungi ku Allah pada hari kiamat. Di mana pada hari kiamat ayat naungan sama sekali. Orang-orang semuanya ketakutan, orang-orang semuanya kesusahan, orang-orang semuanya sengsara pada hari kiamat. Semuanya kesusahan. Sampai-sampai saking gentingnya itu hari kiamat digambarkan dalam Al-Quran, yawma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani. Hari kiamat adalah hari di mana seseorang tidak bakalan kenal ke saudara deui. Ayeuna urang duduh pisan ke saudara, tapi nanti di hari kiamat moal kenal deui. Walaupun tepang ya, walaupun saling bertatap-tatapan, tapi moal bakalan inget deui. Seorang suami nu cinta ke istrina, istri nu cinta ke suamina, moal inget deui di hari kiamat. Seorang anak yang cinta kepada orang tua, moal inget deui ke orang tua. Seorang orang tua nu begitu cinta ke anaknya, moal inget deui ke anaknya. Kunaon? Semua anak sadaya anak berusaha mencari naungan, mencari keselamatan, mencari syafaat. Syafaat teh artina pertolongan. Ribu sadaya saking gentingnya. Di saat ini aja kalau misalkan kita lihat di berita-berita ada kebakaran, ada musibah apa, orang-orang keluar berhamburan dan keluar rumahnya tanpa pikirkan deui hartana, memikirkan deui hartana. Kadang-kadang keluarga kita dipikirkan, nu penting kumaha orang selamat. Harus ada. Kau mangke di hari kiamat mau dipikirkan deui tentang keluargana, mikirkan kumaha selamat dirina. Tapi ayat 7 golongan nu bakalan dinaungi ku Allah Subhanahu wa taala. Tuh kudu milarian naungan saking panas nanti di hari kiamat sampai digambarkan matahari sejengkal di kepala kita, di atas kepala kita. Terkedah milarian naungan, langsung mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dari 7 golongan tersebut, syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda-pemudi nu ngisi masa mudana dengan ibadah. Dapat jaminan di Nabi Muhammad. Seorang pemuda-pemudi nu ngisi masa mudana dengan ibadah bakal mendapatkan jaminan naungan di Allah Subhanahu wa taala. Kunaon atuh nu dijamin ku Nabi Muhammad pemuda-pemudi? Sanes aki-aki, sanes nini-nini, kunaon? Karena rintangan pemuda-pemudi untuk ibadah jauh lebih berat ketimbang orang yang sudah tua, ketimbang aki-aki nini-nini. Sok tinggal wae di masjid. Pinuhna masjid, ramena masjid nu aya salat berjamaah salat subuh. Aki-aki apa pemuda? Aki-aki apa pemuda?
Nini, ya kan? Lu sering baca Al-Quran ayeuna di zaman ayeuna aki-aki nini kunaon? Aki-aki nini mah nafsuna sudah melemah. Kunaon? Teu aya daya deui. Erek nongkrong nya teu bisa. Ayeuna aki-aki rek nongkrong. Kekebutan naik motor, isukana bakalan dapat ke rumah sakit, baru sudah. Masuk angin, mun aya aki-aki memotoran. Ya, memotoran juga pemuda-pemudi ngebut. Itu besok tuh masuk rumah sakit. Mending kalau misalnya nggak mati besoknya. Kenapa? Mereka nggak punya daya lagi. Sudah yang dipikirkan mati, seger panyawatna. Jadi rajin ibadah dan nafsuna sudah melemah. Tapi pemuda-pemudi jiwana masih membara, semangatnya masih kuat, tenaganya masih kuat, sehingga nongkrong nyantai enjoy, ya kan? Maksiat enak. Aki-aki ayeuna erek jajan di PSK, misalkan jajan PSK banyak tuh yang jantungan tuh gara-gara minum obat kuat. Tekuat deui aki-aki mah, ya kan? Tapi pemuda-pemudi masih jam-jam merasa masih kuat, nafsuna masih kuat, sehingga mun aya pemuda-pemudi melawan semua rintangan tersebut, melawan segala nafsuna, nundukkan nafsuna, dia masuk ke masjid ibadah, atau dia bergotong royong nih, sama seperti sekarang nih para pemuda-pemuda nih yang bergotong royong dalam mengadakan acara ini nih. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini yang bakalan mendapatkan jaminan dari Allah, dari Rasulullah SAW, bakalan dapat naungan di Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Luar biasa. Pemuda-pemudi teh dijamin ke Nabi Muhammad mun isi masa mudana dengan ibadah. Tundukkan nafsuna, hilangkan nafsuna. Ingat, moal salami-lamina urang teh muda. Lutos jadi aki-aki, lutos jantan ini. Dulu muda juga. Selama kita masih muda, manfaatkan masa muda kita. Selama kita masih muda, jauh-jauh kuat, manfaatkan kekuatan kurang kanggo ibadah. Tapi motos sepuh, galuh seueur panyawat, keinginan mah seueur, hoyong sawu, hoyong sholat berokaat, tapi cuman hanya ke hoyong wae, cuman sekedar keinginan saja, sudah nggak mampu lagi. Sholat sudah tinggal duduk. Puasa kuat deui, alhamdulillah tiap biasa puasa Ramadan lagi. Manfaatkan masa muda karena bakal terlewati masa muda tersebut. Ingat nih hadirin hadirat, kata Imam Ghazali, la ya'rifu arba'atan qadra arba'in illa arba'an. Moal aya nu tiasa mengetahui berharga 4 hal kecuali 4 golongan. La ya'rifu qadra syabab illa ahlul haram. Daya nu terang nuninga kumaha berharga masa muda kecuali nutus orang-orang yang sudah tua. Mereka menyesali, kenapa masa muda saya nggak mondok, kenapa di masa muda saya nggak baca Al-Quran. Ayeuna mah geus hese pisan baca Al-Quran teh, kunaon keur muda teh teu diangge untuk sholat berjamaah. Ayeuna sholat subuh rek keluar kanginan masuk angin. Cuman hanya keinginan saja, berat untuk ibadah hese. Kenapa masa mudanya nggak diisi untuk ibadah? Nah, maka mumpung, wahai para pemuda-pemudi, mumpung masih muda, manfaatkan masa mudamu untuk ibadah. Alhamdulillah nih, saya yakin saat ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bangga kepada para pemuda yang gotong royong, ikut andil, ikut serta dalam mewujudkan acara ini. Semoga para pemuda-pemudi yang gotong royong untuk membuat acara ini mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kekuatan oleh Allah untuk menundukkan nafsu-nya. Semoga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidayah taufik untuk rajin ibadah. Amin ya rabbal alamin. Tosa para 4 jam. Lanjutkan kirang kompak yang bapak-bapak mata ayat suara anak. Lanjutkan Alhamdulillah. Tadi pesan bagi para pemuda-pemudi. Lalu sekarang hadirin hadirat pribadi naros naon hal-hal nu Allah wajibkan ka urang sadayana nu dirangkum dalam arkanul Islam setelah syahadat naon wae.
sholat. Begitu tuh juga ibu-ibu sing tarik, oleh bapak-bapak teh, pemuda teh, laki-laki teh, sing suara nasi kompak. Nu pertama non setelah syahadat kurang kompak, kurang tarik non sholat. Nu kedua zakat. Nu katilu puasa. Nu kalima nu kaopat. Maksudnya nu kaopat nah haji bagi rumah mampu. Semuanya diwajibkan ke Allah. Kita lihat dari sholat dulu. Sholat teh ibadah luar biasa, ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Muhammad ngedawuh, "Mabtaradallahu ala khalqi ahabba ilaihi minas sholat." Teu aya kewajiban yang diwajibkan ku Allah ka hambaana, ya, ke makhlukna nu leuwih dicintai ku Allah ketimbang sholat. Dan saking luar biasa ka sholat, engke nu pertama kali dihisab di hari kiamat, awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumil qiyamah as-sholat. Nu pertama kali dihisab nanti setelah hari kiamat, ketika hari kiamat sholat heula. Fa idza saluha sayru amali, mun sholatna nanti kan bakal dihisab tuh sholat kita tuh. Ditanyakan sholat kita bagaimana dan lain-lainnya. Kalau sholatna lulus seleksi, maka amalan sanesna ke bawah lulus lagi. Tapi mun sholatna terlulus, maka amalan sanesna mau lulus lagi. Sedekahna, zakatna mau ke bawah lulus. Maka nu paling penting teh sholat. Tapi abdi bade naros ayeuna. Mun aya jalmi sholat punten bubuli girang sah teu sholatna? Kirang kompak sah teu? Kunaon? Teu sopan sanes eta. Karena syarat sahna sholat kudu nutupin mun ayeuna aya jalmi sholat kiblat ka ditunya. Ayeuna aya jalmi sholat ka ditu ngadepna, sah teu sholatna? Mun aya jalmi sholat dalam keadaan teu wudu, dalam keadaan junub, sah teu sholatna? Sholat adalah ibadah utama, tapi dalam melaksanakannya seueur syarat-syaratnya kudu dipenuhi syarat-syaratnya, menutup aurat, ngarah kiblat dan yang lain-lainnya. Rukun-rukunnya kudu diamalkan. Naon wae nu batalkeun sholat kudu dihindari. Aya syarat-syaratnya. Walaupun begitu dicintai sama Allah, tapi seueur syarat-syaratnya. Begitu pun zakat. Zakat aya syaratnya. Mun misalkan ayeuna kurang, terus waktuna mengeluarkan zakat tapi zakatna dipasihkeun ka jalan nu kaya, sah teu zakatna? Karena syarat sahna zakat masihkeun eta zakat kanu teu mampu. Leres teu? Leres teu? Saum, puasa. Mun misalkan aya nu puasa, udang sarena jam 8 sekalian salat subuh jam 2. Mun misalkan, ya kan? Salat subuh jam 2, teu sahur. Ya, kemudian dia puasa dari jam 8. Sanes gitu. Misalkan aya jalmi di mulai terbitna matahari dia makan di puasa Ramadan, makan saya mah abdi mah hoyong ngawitan puasa teh kita udah 8. Tapi engke bukana teu salapan peuting. Sah teu salatna? Sah teu puasana? Kirang kompak sah teu puasana? Henteu. Karena syarat sahna puasa aya waktuna. Dari terbitna matahari sampai terbenam matahari. Haji, mun misalkan haji teh ihram heula, sah teu hajina? Haji, puasa, zakat dan lain-lain anu sanesna semuanya aya syarat-syaratna. Walaupun itu kewajiban. Begitupun amalan sunnah, sedekah. Mun ayeuna urang sedekah, ya, tapi niatna hoyong dipuji kudu sanesna diterima teh ku Allah. Karena amalan yang diterima ku Allah kudu ikhlas semata-mata karena Allah karena sedekah. Sunnah sedekah teu diterima mun teu ikhlas. Kemudian amalan apa lagi yang sunnah? Baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an kudu khusyuk, baca Al-Qur'an mun teu khusyuk kirang ada. Ieu amalan-amalan luar biasa tapi seueur syaratna. Ya tapi mau enggak mau kudu urang usahakeun tiasa ngamalkeunana. Nah eta pentingna hadir majelis-majelis ilmu supados terang syarat-syarat sahna salat, supados terang rukun-rukun salat, supados terang lawan babatalkeun salat. Begitupun ibadah-ibadah sanesna. Mun urang teu ngaji, moal apal eta sadayana? Leres teu? Leres teu? Sok di mana bakalan hafal, bakalan kuningan, bakalan terang syarat sahna salat, syarat sahna puasa dan yang lain-lainnya di pengajian aya.
tapi kudu diusahakan kurang. Tapi ayat satu amalan mana ieu amalan luar biasa manfaatnya, multi manfaat, multi fungsi, multi khasiat. Hoyong naon wae aya di amalan. Hoyong dikabulkeun hajatna bisa pakai ieu amalan. Hoyong diampuni dosana biasa pakai ieu amalan. Hoyong mendapatkan syafaat Nabi Muhammad biasa ngamalkeun ieu. Hoyong caket di surgana, hoyong caket jeung Nabi Muhammad di surga Allah biasa ngamalkeun ieu. Abdi bade naros hoyong teh dosa-dosana sarta acan maut diampuni ku Allah. Hoyong teh urang teh seueur kebutuhan naros dah. Hoyong teh kebutuhan urang dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hoyong teh Allah Subhanahu wa taala merahmati kehidupan urang. Hoyong teh kayak di hari kiamat mendapatkan syafaat di Nabi Muhammad. Hoyong teh kayak di surga. Sanes di surga lu biasa, tapi di surga mencaket jeung Nabi Muhammad. Bakalan ngarendeng jeung Nabi Muhammad. Bakalan ngariung jeung Nabi Muhammad. Hoyong teh ngariung jeung Nabi Muhammad. Hoyong teh. Maka amalkeun ieu amalan. Naon amalan eta? Nu mana ieu amalan teu pake syarat-syaratan. Rek dalam keadaan junub, mau dalam keadaan apapun, mau di waktu kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, biasa ngamalkeun ieu amalan. Rek dalam kondisi ria, tetap diterima ku Allah. Naon amalan eta? Shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adimis salata 'ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha ila salata 'ala Nabi Muhammadin. Sing sering dawamkeun baca shalawat ka Nabi Muhammad. Karena ditarimana amalan shalawat dipastikan bakal diterima. Sepakat para ulama sholawat bakal diterima ke Allah. Mau dalam keadaan junub bacanya, mau dalam keadaan lalai bacanya, pasti bakalan diterima ke Allah Subhanahu wa taala. Amaluna bainal qabuli wa raddiha. Sedangkan amalan-amalan orang sanesna, salat, zakat dan sanesna antara diterima dan diterima. Kan aya syarat-syaratna. Ila sholata ala Nabi Muhammadin, kecuali sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad pasti diterima. Soal hadis-hadis menyebutkan, ya ada satu orang sahabat, ya dia pada naros masih semangat ente, masih semangat ente, lanjutkan ente. Ayah salah sahiji sahabat naroskeun ka Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ujung-ujung nawa ini langsung wae disingkat, ya Rasulullah, abdi bakal ngabiskeun waktu abdi setelah ibadah wajib bakal abdi habiskeun untuk baca sholawat. Mun jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idzan yukfahamu wa yukfaru dhanbu. Mun kitu selain di waktu ngamalkeun amalan wajib bakalan disaepkeun waktuna untuk baca salat. Mun kitu yukfaham, segala kebutuhan anjeun bakalan dipenuhi ku Allah. Segala dosa anjeun bakalan diampuni ku Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil lainnya, orang yang pertama kali yang paling pantas mendapatkan syafaat jamin paling seger baca sholawatna. Jamin paling cakep dengan Nabi Muhammad di hari kiamat di surga. Jamin paling seger baca sholawatnya. Makanya ini pentingnya kurang hadir acara maulid. Dengan kita baca bareng-bareng baca maulid, tersentuh ini hati untuk baca sholawat. Kalau sudah tersentuh ini hati, pulang ke rumah walaupun dalam keadaan sendiri tetap baca sholawat. Kadang-kadang sorangan nanti sok berat baca sholawat teh sok males. Tapi menariung kawasiat semangat baca sholawat. Ini pentingnya hadir acara maulid. Selain utama hadir acara maulid untuk kenal kan Nabi Muhammad, tapi untuk memotivasi diri nyentuh hati orang sadayana untuk semangat baca sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya segerkan baca sholawat, mun hoyong dikabul doana, mun hoyong dipenuhi segala hajatna, mun hoyong diampuni dosana, mun hoyong dilebetkeun ka surga sasarangan dikempalkan diriungkeun jeung Nabi Muhammad, mun hoyong didamankan di segala panyawatna, seurkeun baca sholawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan baca sholawat tanpa hadarah, semuanya ikut bersama-sama. Kita niatkan semoga kita dan keluarga kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah sampai akhir hayat, istiqomahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Mautna dalam keadaan istiqomah, mautna dalam keadaan husnul khatimah. Mugi-mugi barokah sholawat segala penyawat orang rasakan didamangkan ke Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi barokah sholawat segala hajat orang, hajat dunia akhirat dikabulkan ke Allah Subhanahu wa taala. Pamugi berkah sholawat
segala dosa-dosa orang terjalan hina, orang terjalan segala dosanya. Mun ayeuna urang maut dalam keadaan ngabawa hiji dosa, ieu bakal menjadi beban berat jadi hari kiamat. Mugi-mugi barokah sholawat santa acan maut segala dosa orang sadayana tos diampuni ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kehidupan urang penuh dengan rahmat, kehidupan urang penuh dengan barokah. Dan semoga keluarga kita, anak-anak kita disolehkan, disolehahkan Allah Subhanahu wa taala berkah sholawat. Amin ya rabbal. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Dengan berkah salat yang kita baca, kita dikumpulkan dengan keluarga, orang tua kita, saudara-saudara kita di surganya Allah bersama Nabi Muhammad. Semoga segala hajat orang dikabul ku Allah, segala penyawat orang didamangkan, dicabut ku Allah Subhanahu wa taala, diangkat ku Allah. Segala kebutuhan orang dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Segala kesusahan orang sadayana diberikan solusi, diberikan jalan keluar ku Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala urusan dunia akhirat orang dilancarkan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf khususnya dari para habaib, para sesepuh. Jikalau sudah terlalu lama saya minta maaf, dari seluruh hadirin juga saya minta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.